Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Akbar CK. Bagi teman-teman yang ingin tahu jawabannya, apa sebetulnya yang bikin Ferry Irwandi itu dianggap melakukan tindak pidana, tonton video ini sampai habis untuk menemukan jawabannya. Terus salah satunya mau mensu saya, katanya mau melaporkan saya ke hukum, katanya. Saya tunggu betul itu. Kenapa? Jadi kan tidak dibuka semuanya. Oke. Dan Anda yakin dengan data Anda? Mas Aiman, saya banyak ketakutan di dunia ini, tapi dua hal yang saya tidak takutin: mati dan di penjara. Sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang ada di sini, kami juga tadi telah melakukan konsultasi dengan saudara-saudara kami di Polda Metro Jaya. Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Kami coba handphonenya mati, nggak bisa, staf saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai dancer cyber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, staf saya suruh tidak bisa. Itu aja. Terima kasih. Halo warga sipil sekalian, breaking news. Gue tadi baru dapat banyak sekali WA dari wartawan ya. Gue nggak tahu mereka dapat nomor gue dari mana, tapi kan nomor gue tiap hari didoxing ya sama oknum-oknum yang gue nggak tahu siapa yang bayar gitu. Tapi jadi gampang lah nyari nomor gue dan nggak pernah ganti juga. Oke, langsung aja gue baca beritanya dari Liputan 6. Jenderal TNI tiba-tiba ke Polda Metro sebut ada dugaan pidana CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Komandan Satuan Cyber TNI berkonsultasi dengan jajaran polisi, ada dugaan pidana. Sebelum menempuh langkah hukum, Juwinta Omboh Simbiring sudah mencoba menghubungi Ferry, namun tidak pernah berhasil. Saya coba konsultasi karena dia bicara masalah algoritma. Saya coba kontak, staf saya suruh tidak bisa. Sementara Ferry Irwandi mengaku belum mengetahui soal dugaan pidana yang dituduhkan terhadapnya. Saya belum tahu apa-apa. Singkat Ferry saat dihubungi wartawan. Iya, dan silakan tanya wartawannya. Gue bilang, gue nggak tahu apa-apa, gue lagi main FIFA. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi, pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama aja. Itu aja Pak Jenderal, semoga sehat, bahagia selalu, senang selalu. Saya juga nggak tahu tidak pidana apa yang saya lakukan. Ya memang Republik ini pantas untuk pemerintah, aparat, dan sistem yang lebih baik. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat teman-teman. Buat yang nanya kabar gue, tenang saja, gue baik-baik saja dan akan selalu baik-baik saja. Satu hal yang selalu gue ingat adalah ide itu nggak bisa dibunuh ataupun dipenjara gitu. Apapun yang terjadi sama gue ya wadan isdan bro. Masa ya, setiap hal pasti ada kausalitas dan risiko lah. Dari awal nggak tahu ya nggak mungkin. Jadi ya itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Ya, saya tidak lari kemana-mana Pak. Aman. Sampai di sini ya, kita tangkap poinnya. Ferry tadi mengatakan Republik ini butuh pemerintah, aparat, dan sistem yang lebih baik. Catat ya, maksud dan tujuan Ferry ini ya ialah menyampaikan pesan yang ingin dia sampaikan. Pesan itu berbahaya, tetapi tujuannya ialah meyakinkan orang yang memiliki pikiran yang kontra seperti Ferry Irwandi ini ya. Ferry Irwandi sadar betul yang dia sampaikan itu salah, tetapi tujuannya pesan itu nyampe. Karena yang dikatakan oleh Ferry Irwandi ini fakta. Perokok dibandingkan dengan orang yang punya penyakit gula tidak merokok, lebih banyak yang meninggal karena mengidap penyakit gula daripada merokok. Jadi sampai di sini pesan yang ingin disampaikan Ferry itu nyampe.
Udah dapat di sini teman-teman ya. Dan Ferry Irwandi itu sebetulnya menceritakan siapa diri dia sebetulnya. Storyteller itu ialah Ferry Irwandi itu sendiri. Makanya di akhir cerita dia mengatakan kalau yang ia sampaikan itu hanyalah karangan. Apabila dia tidak menyampaikan itu karangan, bisa berbahaya bagi orang yang mendengarkan cerita si Ferry tadi. Tetapi pesan yang ingin disampaikan Ferry itu nyampe teman-teman. Nah, kita lanjut dulu ke video berikutnya. Revolusi. Itulah tujuan si Ferry Irwandi sebetulnya, ialah revolusi. Ferry Irwandi ini kalau menurut saya sudah lama mempersiapkan untuk melakukan gerakan revolusi. Bisa kita perhatikan kaos yang sering ia pakai, pasukan revolusi, bahkan dijual sama Ferry Irwandi. Tujuan dari Ferry Irwandi ini ialah menggalang massa sebanyak-banyaknya, ingin mendapatkan simpati masyarakat sebanyak-banyaknya, dan itu kesampaian. Tujuan Ferry itu nyampe. Karena kalau kita perhatikan di setiap unggahan berkaitan dengan Ferry Irwandi itu ada pro dan kontra. Dan yang pro ke Ferry Irwandi ini tak sedikit teman-teman, banyak. Kita tahu yang namanya revolusi itu butuh massa yang tidak sedikit. Butuh rakyat, butuh simpati rakyat untuk melakukan gerakan revolusi. Inilah tujuan Ferry Irwandi, mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya, mengambil simpati rakyat, mengambil simpati masyarakat untuk melakukan gerakan revolusi. Karena tanpa adanya massa, tanpa adanya rakyat yang ikut serta, tidak ada itu yang namanya revolusi terhadap suatu negara. Konten Ferry Irwandi, dia juga sering sekali ngebahas, menceritakan tentang revolusi Prancis, ya. Sepertinya Ferry Irwandi ini terobsesi sekali dengan revolusi Prancis. Kemungkinan besar itu yang ingin diciptakan oleh Ferry Irwandi. Yang namanya revolusi itu sangat identik sekali dengan yang namanya kekerasan. Apapun yang menghalangi itu akan dilawan demi kepentingan. Ngeri pokoknya yang namanya revolusi ini. Itulah sebetulnya tujuan Ferry Irwandi. Yang jelas Ferry Irwandi sudah berhasil mengambil simpati masyarakat. Bisa kita perhatikan di setiap unggahan terkait Ferry Irwandi ada pro dan kontra. Tak sedikit yang pro terhadap Ferry Irwandi. Mungkin ini juga yang dicium oleh pemerintah. Bisa jadi ini sangat-sangat berbahaya. Yang namanya revolusi itu dikarenakan rakyat yang tidak merasa puas dengan situasi dan kondisi pemerintahan yang sedang berjalan. Maka dari itu, kalau menurut saya, aparat sudah mencium skenario-skenario yang akan terjadi. Sebelum terjadi, aparat sudah mengambil tindakan, ya, menganggap mungkin dari situ tindakan dari Ferry Irwandi ini terdapat unsur pidana. Saya nggak tahu teman-teman ya, tetapi menurut analisa saya seperti itu. Kira-kira menurut pandangan dan pendapat teman-teman sekalian seperti apa? Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.